Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Simpe Sukron di channel yang sama, channel Gojo Kolbu Karate Club. Mudah-mudahan teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat sehingga bisa beraktivitas dan berolahraga seperti biasanya. Jadi di video kali ini kita akan bahas terkait masalah kihon, terutama untuk kuda-kuda. Ini sangat baik, entah itu untuk atlet komite ataupun kata. Kihon itu merupakan makanan pokok dari seorang karateka sebelum latihan, karena ibaratnya kihon ini adalah fondasi awal yang harus semakin kita kokohkan untuk bisa mencapai maksimal teknik-teknik yang lainnya. Ya, jadi untuk karateka itu tidak boleh anti dengan kihon itu sendiri, karena maksimalnya gerakan yang lain itu bertumpu atau bersumber utamanya dari kihon itu sendiri. Ya, jadi bagi yang belum subscribe, bisa subscribe dulu channel ini agar bisa tetap mendapatkan update video kami. Oke, langsung saja nanti kita mulai pemanasan. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Simak sampai selesai. Oke, kita bahas dari awal. Jadi untuk seperti Senko Sudachi, ya, kuda-kuda Senko Sudachi, seperti posisi yang dari sini, ya, kita setar saja. Nah, dari posisi di sini, ya, perhatikan sederhananya proses dari lutut ini sejajar dengan ibu jari. Oke, jadi lurus. Jadi posisinya sejajar. Kemudian untuk posisi kaki yang di depan, tapak kaki di depan sedikit ke dalam, ya, bukan terlalu dalam, tapi sedikit saja, tidak lurus juga, tidak posisi lurus seperti ini, ya, jadi tidak lurus ataupun tidak, apalagi yang sampai keluar, sudah pasti salah. Agak ke dalam, ya, agak ke dalam, serong, ya, tapi tidak sampai terlalu dalam juga tidak. Nah, jadi posisinya seperti ini. Oke, ditekuk. Kemudian yang menjadi fokus kita, ya, yang posisi kaki yang di belakang harus betul-betul nampak semuanya, ya, nempel. Jangan sampai ada yang terangkat seperti ini. Oke, terangkat. Nah, jadi harus posisi nempel, dan tumit itu betul-betul nempel semuanya, jangan masih ada yang diangkat seperti ini. Oke, jadi untuk posisi latihan pertamanya, jadi saat maju, bukan ini yang diangkat duluan, ya. Jadi bukan ini yang menjadi bergerak yang pertama, ya. Jadi pas posisi maju seringkali ini yang mendorong, ya, ini yang mendorong dulu, baru maju. Nah, ini bukan kita menyalahkan, ya, bukan salah, tapi lebih bagus, ya, posisinya adalah nanti dicoba dirasakan saja sendiri, karena jadi kalau ketika kita ada teori saja itu akan hambar. Jadi silakan bisa dicoba bagi teman-teman yang untuk latihan di rumah. Jadi posisi yang bergerak pertama adalah posisi yang depan ini, ya. Jadi yang depan ini tekuk, ya, ditekuk seperti dijatuhkan, ya. Jadi yang belakang tinggal ngikut. Ketika posisi peralihan seperti ini, ya, jadi ini sudah siap untuk mengganti nanti yang maju, ya. Jadi posisi seperti ini. Mundur pun sama. Jadi jangan ini. Kalau mundur, jangan depan dulu yang bergerak, jangan ini yang menekan. Itu yang membuat lambat. Jadi posisinya adalah pergerakan yang ini dulu, ya, belakang dulu baru. Oke, nah, jadi kalau maju, depan dulu, yang jadi mengikuti. Tidak bisa dia modelnya itu adalah memaksakan. Itu yang membuat sedikit berat, ya, menghilangkan speednya, kecepatan perpindahan gerakan kuda-kuda, ya. Jadi lihat seperti ini. Jadi tidak, kalau kita maju, bukan belakangnya yang mendorong, oke, bukan belakangnya yang menekan.
tapi ini dijatuhkan saja. Nah, jadi ini tinggal ngikut saja nanti. Ya, nah, sama. Oke, maju lagi. Ini tekan, ini jatuhkan. Oke, mundur pun sama. Mundurnya ini pergerakan dulu. Oke, mundur. Oke. Nah, jadi seperti itu untuk perpindahannya. Silakan nanti dicoba, rasakan sendiri perbedaannya, ya. Bisa dari yang dilakukan itu seperti apa nanti hasilnya. Namun ini akan lebih bagus untuk terkait masalah perpindahan transisi, ya, transisi gerakan-gerakan. Kemudian selanjutnya untuk power sudachi hampir sama, ya, untuk power sudachi. Dan ingat, yang menjadi poin utama setiap kuda-kuda itu adalah sentral, ya. Jadi dari posisi atas sampai bawah itu harus tegak lurus, ya, harus tegak lurus. Nah, jadi posisinya seperti ini, power sudachi, ya. Ya, dari posisi ketika dia posisi berpindah, jangan memulai dulu dari sini, jangan dilempar 1, 2, itu yang bikin lambat. Jadi sistemnya itu jangan dilawan, tapi mengalir saja, ya, mengalir. Proses dari sini maju, ya. Jadi proses ini lempar dulu, sama mundurnya juga demikian. Kalau dia mundur berarti yang posisi yang bergerak pertama itu adalah yang depan, jadi dilempar. Oke, nah seperti itu, ya. Nah, kemudian sama untuk Kibadachi pun begitu, ya. Jadi jangan di sini dulu bebannya, yang belakang dulu, baru kita maju. Tapi langsung lempar, terutama pinggulnya, ya, pinggul yang depan dulu, ya. Depan bergerak. Nah, ini depan. Jadi jangan ke sini dulu. Seringkali terjadi awalan itu yang membuat lambat. Jadi dia bergerak ini baru dipindah. Itu yang bikin lambat. Ya, jadi prosesnya kalau pindah maju, depannya dulu, ya, depannya langsung berpindah, pinggul. Nah, jadi seperti itu. Nah, ini akan menjadi referensi yang baik bagi adik-adik yang mungkin latihan di rumah, latihan sendiri mandiri, mengulang-ulang latihan di rumah. Jadi sebelum masuk ke latihan-latihan inti, ada baiknya terutama untuk atlet kata, ada baiknya dilatih dulu untuk kuda-kuda. Lakukan targetnya bisa 5-10 menit. Terus mengulang semua kuda-kuda yang kira-kira terpakai untuk latihan katanya. Misal kita main di kata Gojo Shosu misalnya. Nah, di sana yang banyak terpakai itu Senkot Sudachi, kemudian Kohot Sudachi, ya, Kohot Sudachi, kemudian ada Kibadachi dan Nekwasi Dachi. Itu yang banyak, ya. Jadi itu yang dilatih dulu, ya. Nekwasi Dachi seringkali terutama untuk pemula, ya. Untuk Nekwasi dia sering sekali bebannya itu ada di belakang, padahal tumpuan utamanya adalah sentralnya yang di kaki belakang. Jadi posisinya lurus, posisi begini. Jadi seolah-olah kaki depan ini hanya ditempelkan saja, tidak ada tenaga di posisi kaki depan, ya. Jadi kalau posisi dari sini misalnya, bebannya itu yang kaki belakangnya, bukan di depan, tidak ada tenaga. Ini kalau misalnya ditendang ini tidak ada beban, tidak ada nanam, ya. Jadi posisi yang belakang yang memiliki beban, maju pun sama. Oke. Jadi posisinya seperti itu. Jadi itu yang dilatih dulu 5-10 menit sebelum kita memulai latihan kata. Baru kemudian tips untuk adik-adik yang latihan kata di rumah, yang latihan mandiri. Jadi saat latihan kata, ya, kita usahakan memaksimalkan dulu beberapa gerakan, terutama gerakan yang sulit sekali kita
lakukan itu yang diulang-ulang terus. Ya, pengulangan bisa 5 sampai 15 kali satu gerakan. Contoh kita misal latihan gangkaku misalnya ya. Dari posisi di sini, posisi turun. Nah, kalau belum pas, lakukan lagi ya. Dan jangan sekali. Kalau sekali itu kita sering sebut kebetulan ya. Kalau bisa misal pas gerakannya sekali, itu bisa saja kebetulan. Coba kita ulang yang kedua. Kalaupun benar yang kedua misalnya, ya itu bisa saja bentuknya keberuntungan. Nah, kalau sudah 3 kali berturut-turut dengan gerakan yang bagus, berarti sudah matang begitu. Jadi jangan sekali diulang ya. Misal dari posisi di sini, nah kan kaku misalnya, ini harus langsung posisi buk. Jadi tidak ada pergerakan goyang ataupun jangan sampai dia posisi ada gerakan yang berpindah. Itu diulang-ulang terus per satu gerakan detail ya. Jadi diulang 5 sampai 15 kali tergantung nanti durasi latihannya itu seperti apa, dikondisikan. Kalau misalnya kita latihan targetnya 1 jam ya, 5 menit misalnya sampai 10 menit itu untuk pemanasannya. Selanjutnya 10 menitnya untuk 10 sampai 15 menitnya untuk Kihon, baru nanti ke materi intinya ya. Kalau misalnya untuk latihan di rumah, materi intinya ya, Kihon itu seperti yang tadi kita melatih kuda-kuda, melatih Oisuke kita bisa ya, baru nanti kita mulai melatih yang seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa lakukan pengulangan dari detail setiap gerakan. Selanjutnya baru kemudian adik-adik atau anak-anakku yang masih pemula untuk tips latihan di rumah bisa juga didampingi para orang tua walinya. Jadi ada referensi ya, ada bayangan untuk adik-adik ataupun orang tua yang ingin mendampingi anaknya latihan di rumah. Jadi diulang beberapa kali, baru nanti kita coba mulai secara utuh. Latih kata yang mau dimainkan, yang ingin dimantapkan secara utuh. Ya, jadi bisa targetnya itu dalam satu sesi latihan, jangan terlalu banyak kata juga ya. Kalau sudah larinya ke pemantapan, usahakan bisa misal di hari itu kita fokus untuk latihan 2 kata saja ya, 2 atau 3 maksimal lah ya. Misalnya main gangkaku, kemudian unsu, kemudian gojo shodai misalnya, atau bisa 2 saja ya. Jadi tergantung durasi latihannya, itu saja ya. Jadi mudah-mudahan di video kali ini bisa bermanfaat. Jadi ini secara keseluruhan, terutama untuk kita yang bulan kemarin sebulan penuh berpuasa, jadi kebanyakan memang yang off latihannya. Jadi untuk memulainya itu yang ringan-ringan saja ya, latihan yang sedikit ringan, sehingga nanti ototnya ini tidak kaget ya. Nah, terutama poin pentingnya adalah sebelum latihan lakukan pemanasan dengan baik dan benar ya, sehingga nanti tidak ada otot yang cedera ya, tidak ada keseleo ya, itu yang kita hindari. Makanya di video yang lainnya saya ada buat untuk terkait masalah pemanasan yang dinamis maupun statis, di mana perbedaannya dan seperti apa manfaatnya, itu bisa menjadi referensi. Jadi itu saja untuk video kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa tetap semangat latihan ya, dan terus jaga kondisi kesehatan dan pola istirahatnya. Sehat selalu buat semua, tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam karate, os.